Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang nenek berusia 103 tahun tewas dalam kebakaran sebuah rumah di Sumedang. Rampung direvitalisasi setelah 7,5 bulan, jembatan Oto Iskandar Dinata atau Otista di Kota Bogor kini kembali beroperasi. Objek wisata air di Kabupaten Tasikmalaya mulai ramai dipenuhi siswa dan guru sekolah yang baru selesai ujian akhir semester. Setelah direvitalisasi selama 7,5 lebih, Presiden Joko Widodo akhirnya meresmikan jembatan Oto Iskandar Dinata di Kota Bogor. Rampungnya jembatan Otista ini diharapkan bisa mengatasi kemacetan di kota hujan itu. Setelah memakan waktu 7,5 bulan, revitalisasi jembatan Oto Iskandar Dinata di Kota Bogor akhirnya rampung. Pembangunan jembatan menghabiskan biaya 52 miliar rupiah yang diambil dari APBD Provinsi Jawa Barat. Dengan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo, jembatan dengan panjang 50 meter ini diharapkan bisa mengatasi kemacetan di kota hujan. Ini jembatan Otista ini jembatan yang salah satu menjadi problem di Kota Bogor karena lebar menyempit di jembatan ini, sehingga jembatan ini dilebarkan dan kalau kita lihat sekarang sudah lebih dari cukup. Selama berbulan-bulan saat revitalisasi jembatan dilakukan, warga harus bermacet ria karena rekayasa lalu lintas yang diberlakukan. Selain itu, revitalisasi jembatan Otista juga sempat dikritik karena jembatan ini adalah cagar budaya yang strukturnya tak boleh diubah. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Malaya menerima pendistribusian surat suara tahap pertama. Ada 1,5 juta surat suara untuk pemilihan DPR RI dan provinsi yang diterima. Sementara surat suara Pilpres, DPD, DPRD Kabupaten masih dijadwalkan. 6 truk ini membawa logistik surat suara untuk pemilu 2024 ke gudang penyimpanan logistik KPU Kabupaten Tasikmalaya. Surat suara pemilu 2024 yang bersegel ini berjumlah sekitar 1,5 juta surat suara yang terdiri dari surat suara Dapil 11 DPR RI dan Dapil 15 DPRD Provinsi Jawa Barat. Jumlah ini juga termasuk 30.000 surat suara cadangan. Kini tinggal menunggu jadwal pengiriman surat suara Pilpres, DPD, dan DPRD Kabupaten. Pilpres kita belum ada jadwal untuk Pilpres dan DPD. Semuanya ada surat suara. Mudah-mudahan semua di awal-awal Januari, karena kita sudah proses setting kotak, terus mengkecilkan dan langsung proses distribusi. Kita cek nanti mungkin ada dosa yang lecet-lecet, terus sobek. Mudah-mudahan surat suaranya tidak rusak, dan kalau toh terjadi kerusakan itu kita akan laporkan secepatnya ke percetakan. Nantinya seluruh surat suara akan disortir untuk memastikan seluruhnya dalam kondisi baik. Jika ditemukan kerusakan akan dikembalikan ke percetakan untuk diganti. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Tasikmalaya. Meskipun belum masuk libur sekolah, objek wisata di Kabupaten Tasikmalaya mulai ramai. Mereka adalah siswa dan guru sekolah yang berlibur bersama usai menempuh ujian akhir semester. Ujian sekolah sudah selesai, saatnya bermain ke wisata dimulai. Lihat tuh, seru benar ya melihat anak-anak bermain air. Sejak musim liburan tiba, objek wisata air Ampera di Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya ramai didatangi anak-anak sekolah. Ya, bukan bersama keluarga, tetapi anak-anak ini datang beramai-ramai bersama rombongan sekolahnya.
Mereka memilih menghabiskan masa sekolah setelah ujian dengan rekreasi bersama sebelum akhirnya berlibur bersama keluarga. Seperti yang dilakukan rombongan dari Sekolah Dasar Negeri Bagja Negara yang mencari hiburan untuk murid dan guru usai menjalani ujian semester. Udah selesai ujian? Udah, Udah terima rapot? belum. Nanti Oke. hari Minggu kan? Tapi udah libur Bu ya, udah libur ya? Belum. Oh belum libur? Belum. Kenapa nggak nanti aja pas liburan Bu gitu? Atau setelah lima rapot gitu? Sepertinya anak-anak itu mau apa ya setelah ujian. Oh biar enggak ini. Oh, refreshing lah ya, habis ujian gitu. Nah, Bu jauh-jauh dari Salopa kenapa ke sini Bu? Pilih tempat ini gitu kan banyak pilihan gitu. Tempatnya alhamdulillah nyaman. Untuk anak-anak permainannya lumayan gitu. Memasuki musim libur kali ini, tempat wisata mulai ramai didatangi. Pengelola menyebut dalam sepekan terakhir ada 1.000 permintaan kunjungan yang datang dari dalam dan luar kota Tasikmalaya, seperti Bandung, Karawang, dan Jakarta. Peningkatan itu hingga nyaris 100%. 50-100% lah dari pengunjung biasanya, kecuali kita ada momen-momen di tahun baru itu biasanya lebih dari itu. Masih anak sekolah Pak yang datang ya Pak? Kemungkinan sampai tanggal 23 kita sudah ada bookingan anak-anak sekolah. Kita dari Bandung juga ada, dari Majalengka ada, Tasik Ciamis Banjar juga sudah ada, Garut juga banyak. Alhamdulillah yang datang ke kita mereka untuk berliburan di sini. Pak Firman, biasanya momen seperti ini pengunjung ramai sampai kapan nih Pak kalau akhir tahun ini Pak? Kemungkinan kalau lihat kalender sampai tanggal 7 Januari. Diprediksi pengunjung yang didominasi anak sekolah akan ramai hingga 23 Desember mendatang. Namun nanti setelah itu hingga awal tahun 2024 baru didominasi liburan keluarga. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Tasikmalaya. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tabita Putri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.